Cerita ini menceritakan seorang anak perempuan yang bernama Lingxi yang sedang mencari anak laki-laki yang bernama Jingxin. Setelah pencariannya, akhirnya Lingxi dipertemukan dengan Jingxin di sekolah. Awal mereka bertemu membuat Jingxin kaget dikarenakan ketika Lingxi melihatnya, dia langsung memeluk Jingxin. Apa sebenarnya alasan Lingxi mencari Jingxin? Kita lanjut ya ceritanya. Ternyata Lingxi adalah murid baru di kelasnya Jingxin. Begitu terkejutnya ketika Jingxin melihat Lingxi menjadi murid baru di kelasnya. Setelah memperkenalkan diri, Lingxi pun memilih tempat duduk. Dia memilih ingin dekat dengan Jingxin. Ini membuat Jingxin kaget juga kenapa dia terus saja ingin mendekati dirinya. Di hari pertama Lingxi masuk sekolah pun dia terus mengikuti Jingxin kemanapun Jingxin pergi. Mereka pun bergegas menuju ke kelas, akan tetapi di sana Lingxi menghentikan Jingxin dikarenakan mengkhawatirkan kondisi Jingxin yang berjalan begitu cepatnya. Pada saat itu pun terjadilah sedikit masalah di mana buku-buku dan kertas yang dibawa oleh Lingxi malah berjatuhan di lantai dan akhirnya mereka harus meluangkan waktu untuk memungutnya. Karena kejadian ini mereka sampai datang terlambat ke kelas dan akhirnya ini membuat mereka harus diberi hukuman oleh guru mereka. Di hari pertama mereka bertemu, Lingxi sudah menjadi masalah untuk Jingxin. Walaupun demikian, Lingxi tidak menyerah untuk terus mendekati Jingxin dan dia ingin berteman akrab dengannya. Namun sayangnya Jingxin pun menolak untuk berteman dengan Lingxi. Mendengar penolakan dari Jingxin, Lingxi tidak menyerah begitu saja. Dia malah meminta syarat agar dia bisa berteman dengan Jingxin. Jingxin pun menerima persyaratan dari Lingxi dan akhirnya dia memberikan tantangan kepada Lingxi. Pada hari itu juga di sekolah mereka diadakan kebersihan. Lingxi menemui Jingxin. Dia mengatakan bahwa dia ingin mengganti persyaratan dari Jingxin dikarenakan Lingxi diberi tantangan untuk membuka wig dari gurunya. Untuk mengganti persyaratan yang disuruh oleh Jingxin, Lingxi ingin menggantinya dengan cara menggantikan Jingxin untuk membersihkan sekolahnya. Akan tetapi Jingxin tetap pada pendiriannya. Saat Jingxin dan Lingxi sedang akan memasangkan spanduk, di sana teman-temannya sedang kejar-kejaran. Pada saat itu pun spanduk tersebut jatuh ke bawah dan menimpa ke kepala gurunya yang selalu memakai wig tersebut. Saat membuka spanduk tersebut, wig gurunya pun ikut terlepas dan akhirnya tantangan yang diberikan oleh Jingxin kepada Lingxi pun sudah terselesaikan. Guru tersebut membuka wignya sendiri dan Lingxi bisa membuktikan bahwa gurunya memang memakai wig. Namun dari kejadian tersebut mereka pun dihukum kembali oleh gurunya. Saat pulang sekolah, Jingxin pun pulang ke rumahnya dan dia begitu kaget ketika dia masuk ke dalam rumah. Dia melihat sudah ada Lingxi di dalam rumahnya. Ternyata Lingxi sudah akrab dengan ibunya Jingxin, malah dia pun makan malam bersama mereka. Selama makan malam, Jingxin pun terus bertanya-tanya dan akhirnya dia pun mengajak ibunya untuk berbicara berdua saja dengannya. Jingxin menanyakan segala sesuatu tentang Lingxi kepada ibunya dan ternyata Lingxi akan tinggal di rumah Jingxin selama 1 semester ini dikarenakan asrama sekolah penuh. Saat mereka sedang berbicara, Lingxi pun mendengarkan dan dia mengingat kembali kenapa dia sampai tinggal di rumahnya Jingxin. Ternyata selama ini dia mendekati Jingxin dikarenakan kakaknya itu mendonorkan jantungnya kepada Jingxin. Jadi selama ini Lingxi mendekati Jingxin dikarenakan dia merasakan kedekatannya dengan kakaknya yang sudah mendonorkan jantungnya.
Namun ketika Jingxin bertanya kepada ibunya tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya mengingatkan Jingxin untuk tetap baik kepada Linsi karena keluarganya memiliki hutang budi kepada keluarga Linsi. Setelah itu Jingxin pun pergi mandi, dan apa yang terjadi ketika Jingxin masih di dalam kamar mandi, masuklah Linsi. Mereka pun sama-sama terkejut. Ini kebiasaan Linsi karena di rumahnya hanya sendiri. Begitu banyak kekacauan yang mereka lakukan ketika mereka tinggal bersama. Sampai di mimpi Jingxin pun Linsi ada. Dia terus menghantui Jingxin dengan mengungkapkan kata cinta pada Jingxin. Di pagi hari, ibunya Jingxin menyuruh Jingxin untuk membawa Linsi berboncengan dengannya ke sekolah. Saat Linsi akan naik sepeda, Jingxin menyuruhnya untuk turun kembali dan dia berkata kepada Linsi untuk merahasiakannya soal mereka tinggal bersama. Jingxin pun pergi meninggalkan Linsi ke sekolah dan Linsi disuruh oleh Jingxin untuk naik bis berangkat sekolah. Linsi pun tiba di sekolah dan dia berkata kepada Jingxin bahwa jarak antara rumah dan sekolahnya dekat. Di sini Jingxin memperingatkannya untuk tidak mengatakannya pada siapapun karena takut ketahuan mereka satu rumah. Ternyata selama di kelas ada yang memperhatikan Jingxin dengan Linsi dari depan, yaitu teman perempuannya. Saat gurunya masuk ke kelas, mereka pun dibagi kelompok dan ternyata Jingxin, Linsi, dan temannya yang selalu memperhatikannya satu kelompok. Saat kelas telah usai, ternyata temannya mengatakan kepada Linsi bahwa akan diadakan latihan sepulang sekolah dan dia disuruh untuk menunggu di taman dekat lampu. Linsi pun datang ke tempat latihan yang dikatakan oleh temannya tersebut, tetapi setelah lama menunggu tidak ada satupun orang dan kelompoknya yang ada di sana. Sepertinya Linsi hanya dikerjain oleh temannya itu. Saat ibunya Jingxin pulang ke rumah, dia bertanya kepada Jingxin di mana Linsi, dan Jingxin mengatakan bahwa Linsi belum pulang. Jingxin pun disuruh oleh ibunya untuk mencari Linsi. Akhirnya dia pun pergi untuk mencarinya. Saat Linsi masih menunggu di taman, dia mendengar keributan dan terus melihat-lihat ke sekelilingnya. Saat Linsi akan meyakinkan dirinya, dia malah ada yang narik dari belakang dan malah membawanya untuk sembunyi. Saat mereka sedang bersembunyi, Linsi pun bertanya kepada orang tersebut siapa dia, dan ternyata orang tersebut adalah masih anak laki-laki yang satu sekolah dengan Linsi. Dan dia bertanya kepada Linsi sedang apa malam-malam di taman sendiri. Linsi pun menjawab sepertinya dia sedang dipermainkan oleh temannya. Dan ternyata anak laki-laki tersebut adalah anak atau murid yang selalu dianggap jahil oleh sekolahnya. Mereka malah berkenalan dan ternyata anak laki-laki tersebut bernama Shikai. Agar tidak ketahuan, mereka pun lari dari persembunyiannya dan sama-sama melarikan diri dari petugas. Akhirnya mereka pun berhasil tidak tertangkap. Sepertinya Shikai ini mulai tertarik kepada Linsi. Dia ingin berteman lebih dekat lagi dengan Linsi. Linsi pun menerima pertemanan tersebut dan mengatakan kepada Shikai bahwa dia harus segera pulang ke rumahnya. Shikai pun mengiyakan dan dia berkata kepada Linsi bahwa dia akan menemuinya di kelas. Akhirnya mereka pun berpisah sampai di sana. Jingxin pun tiba di sekolah dan dia bertemu dengan Linsi. Akhirnya Jingxin berkata kepada Linsi kenapa dia sampai belum pulang. Linsi pun menjelaskan kepada Jingxin bahwa dia disuruh oleh temannya untuk bekerja kelompok di taman sepulang sekolah. Jingxin pun berkata kepada Linsi bahwa itu tidak ada dan akhirnya Jingxin mengajak Linsi untuk segera pulang. Dan Linsi pun mengikuti Jingxin untuk pulang.
Di keesokan harinya seperti biasanya mereka pulang sekolah bersama-sama. Akan tetapi di sini Lindsay meminta kepada Jingxin untuk mentraktirnya teh susu. Akhirnya Jingxin pun mentraktir Lindsay, akan tetapi tidak semata-mata mentraktirnya, dia malah mengerjai Lindsay. Lindsay pun protes kepada Jingxin karena apa yang dia mau tidak sesuai dengan apa yang diberikannya. Akan tetapi Jingxin tidak menggubris Lindsay. Jingxin pun malah pergi meninggalkan Lindsay, dan pada saat Lindsay akan mengejarnya, dia malah jatuh terpeleset dan tanpa sengaja menarik celananya Jingxin sampai terlepas. Jingxin benar-benar tidak menduga apa yang akan dialaminya benar-benar membuatnya malu dikarenakan ulah Lindsay. Bagaimanakah kelanjutan hubungan mereka? Apakah kebencian Jingxin akan bertambah kepada Lindsay dan Lindsay tidak akan berhasil menjadi teman Jingxin? Ditunggu ya kelanjutan ceritanya.